Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah 84, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sadaqallahul azim. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak ya. Ya, Bu. Ini sekolah ngajarnya apa Pak Mi MTS atau Pak? Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Ogan Komering Ulu, Bu. Oke, Min Pak ya. Ya, Min, Bu. Oke. Pertanyaan pertama terkait dengan teori-teori pembelajaran yang kita adopsi untuk dalam proses pembelajaran apa saja, Pak? Dalam teori yang sudah kami pelajari di PPG ini, yang pertama adalah teori behavioristik, Bu. Yang mana teori behavioristik ini mengedepankan stimulus dan respon, yaitu penguatan pada sisi positif dan negatif, dan kemudian menekankan pada perubahan perilaku. Pada teori ini sangat mementingkan hasil daripada proses belajarnya. Yang kedua adalah teori kognitivisme. Teori ini adalah melibatkan proses berpikir yang kritis dan kompleks, yang mana pengetahuan baru terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif. Pada teori ini mementingkan proses daripada hasil belajarnya. Yang ketiga adalah teori humanistik. Teori ini guru memberi kesadaran akan makna kehidupan, aktualisasi diri, realitas diri, memanusiakan manusia, dan memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku. Yang keempat adalah teori konstruktivisme, yaitu teori yang membangun pengetahuan sendiri, siswa berpikir lebih kritis, lebih aktif, dan teori ini menekankan pada tugas yang mencoba, trial dan error. Itu saja, Bu. Oke. Selanjutnya di dalam pengembangan pembelajaran itu terkait dengan perumusan, Pak ya. Itu perumusan yang dimaksud di sini adalah meliputi tentang tujuan pembelajaran. Itu apa maksudnya, Pak? Perumusan dalam tujuan pembelajaran ini, yang mana pada saat ini saya mengambil materi tentang Isra Mi'raj. Yang pertama adalah menganalisis latar belakang dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyusun informasi dari teks tentang latar belakang dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oke, terkait dengan ininya Pak, alur tujuan pembelajarannya bagaimana? Oke. Dalam alur tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik mengamati latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Di sini saya menggunakan pendekatan atau metode mikir, Bu. Yang M-nya itu adalah mengalami. Pada mengalami itu siswa melihat langsung video pembelajaran. Yang kedua adalah interaksi, yaitu kerja kelompok. Yang ketiga komunikasi, presentasi siswa. Yang terakhir adalah refleksi dari guru, Bu. Oke. Di dalam perumusan pembelajaran ini kita
menggunakan pendekatan TPACK. Apa maksudnya, Pak? Pendekatan TPACK itu pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten tertentu dalam pembelajaran. Nah, pada pembelajaran yang saya sudah buat di modul pembelajaran ini telah menggunakan pendekatan TPACK, Bu. Karena pertama sudah menggunakan media pembelajaran LCD proyektor untuk menampilkan PowerPoint, dan kedua untuk menampilkan video pembelajaran tentang pembelajaran Isra Mi'raj. Oke, terkait dengan PBL-nya, Pak? Terkait dengan PBL-nya, PBL itu yang pertama adalah memberikan orientasi masalah pada konten pembelajaran. Guru memberikan masalah atau problem, kemudian guru mengorganisasikan siswa, membentuk kelompok, dan guru juga membimbing siswa dalam diskusi kelompok tersebut. Dan yang terakhir, siswa akan menyajikan hasil dari diskusinya dengan berbentuk presentasi di depan kelas. Oke, PJBL-nya, Pak, terkait dengan PJBL-nya. Terkait dengan PJBL, yaitu project, Bu, ya. Nah, siswa ini yang pertama mencari informasi tentang Isra Mi'raj mungkin di perpustakaan, karena PJBL itu tidak langsung selesai pada hari itu karena proyeknya berkelanjutan. Setelah dia mendapatkan informasi, siswa akan merangkum apa saja yang menjadi konten dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan kemudian yang terakhir aksinya yaitu membuat peta konsep, Bu. Jadi setiap siswa itu membuat peta konsep, yang contohnya di sini ada ini, Bu. Nah, salah satu contoh peta konsep, mungkin proyeknya ini bisa dibuat untuk pertemuan selanjutnya, Bu, peta konsepnya. Oke, Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada modul ajar yang sudah Bapak susun itu terdapat komponen-komponen ya, Pak, ya? Komponen-komponen perangkat pembelajaran. Itu apa saja, Pak? Ya. Komponen yang pertama adalah identitas, yaitu nama madrasah Min 2 Ogan Komering Ulu, mata pelajarannya sejarah kebudayaan Islam, temanya Isra Mi'raj di kelas 4 MI, fase B, yang kemudian di bawahnya ada runtutan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Rahmatan lil Alamin, ada tujuan pembelajaran, ada juga materi pembelajaran tentang Isra Mi'raj. Oke, kemudian ya materinya ya Pak, sudah Pak ya? Materinya ya? Oh ya. Materinya sudah langsung Pak ya? Iya, Bu. Materinya apa? Materinya yang pertama itu adalah pengertian dari Isra Mi'raj, yang kedua latar belakang dari Isra Mi'raj, yang ketiga dalil tentang Isra Mi'raj, yang keempat terakhir adalah hikmah atau ibrah dari Isra Mi'raj itu sendiri, Bu. Oke, metodenya Pak? Metodenya dengan menggunakan metode pertama ceramah, diskusi, tanya jawab, dan dengan metode mikir, Bu, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Oke, terus medianya yang digunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan pertama adalah LCD proyektor untuk menampilkan PPT yang sudah saya buat, Bu. Ini adalah print out dari PPT-nya. Yang kedua adalah dengan menggunakan video pembelajaran yang menggambarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Oke, LKPD-nya, Pak? LKPD yang saya gunakan ini ada dua, Bu. Pertama LKPD per kelompok, karena dia ada diskusinya menyusun rubrik tentang pengertian dan latar belakang Isra Mi'raj. Kayak gini, Bu. Kalau di reelnya mungkin ini bisa dipotong-potong, dan kemudian setiap kelompok menempelkan mengurutkan dan menempelkan pada LKPD per kelompok, Bu. Kayak gini, 1, 2, 3, dan setelah itu dipresentasikan. Yang kedua LKPD individu. LKPD individu ini saya menginstruksikan kepada siswa untuk
menceritakan ulang peristiwa Isra Mi'raj dalam bentuk cerita singkat. Oke. Terus terkait dengan instrumen asesmen yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinkingnya bagaimana Pak? Iya Bu, asesmen itu yang berkaitan dengan yang tersebut tadi, bahwa ada 3 asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa sebelum dilaksanakan pembelajaran. Dilaksanakan dengan cara lisan. Contohnya, guru memberikan pertanyaan lisan seperti, ada yang tahu nggak tanggal 27 Rajab itu kita memperingati apa? Terus juga yang kedua contohnya adalah, ada yang tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Nah, yang kedua selanjutnya adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran. Asesmen formatif ini saya ambil dari LKPD yang sudah dibuat. Jadi per kelompok tadi Bu yang mengurutkan dan menempelkan rubrik yang sudah dibuat dan ditempelkan dan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Dan yang terakhir itu adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ada di akhir pembelajaran. Nah, di sini saya memberikan instruksi untuk menceritakan secara singkat bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Cukup, Bu. Oke. Kemudian tentang pendalaman materi ini Pak ya. Ya, Bu. Ada materi ajar Pak ya. Materi ajarnya yang esensialnya apa? Kemudian itu terkait dengan makna apa, kontennya gitu Pak. Materi ajar itu apa? Kemudian mana kontennya yang terkandung itu apa gitu maksudnya? Ya Bu, materi ajar yang esensial yaitu adalah pengertian dan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ibroh atau mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, mengapa apa yang menjadi konten esensialnya itu adalah keduanya tadi, Bu. Nah, mengapa materi ini menjadi materi yang esensial? Karena pertama adalah materi ini berupa bagaimana perjalanan Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat 5 waktu. Yang mana kita ketahui bahwa perintah sholat 5 waktu itu terdapat dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua. Yang kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj dengan perintah sholat 5 waktunya sebagai bukti kepatuhan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap sabar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW. Oke, itu terkait dengan ininya Pak, dengan apa? Bagaimana prosedurnya? Gitu. Prosedur peristiwa Isra Mi'rajnya, Bu? Boleh? Ya. Atau prosedur? Ya, boleh Pak. Ya, kalau prosedur dari Isra Mi'rajnya yang pertama adalah kita ketahui bahwa Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan yang bernama Buraq dan naik pada langit 1, 2, 3 sampai ke 7 dan yang terakhir ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Yang kemudian Nabi Muhammad menerima perintah itu dengan kesabaran, dengan ketaatan dan kepatuhan. Kemudian Nabi Muhammad turun dan sampailah langit ke-7 dan langit ke-6. Di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di sana Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Nabi Musa bahwa ia mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Nah, dengan pembicaraan itulah
Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk naik lagi ke Sidratul Muntaha meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sholat yang 50 waktu itu dapat dikurangi. Dan kemudian dikurangi sampailah pada sholat 50 waktu itu dengan rahman, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, perintah sholat 50 waktu itu menjadi sholat 5 waktu saja, Bu. Kemudian turunlah Nabi Muhammad ke Oke. langit dunia, ke bumi dan mengabarkan peristiwa Isra Mi'raj. Oke, kalau kira-kira dikaitkan dengan bagaimana proses pembelajaran yang Bapak laksanakan itu bagaimana, Pak? Strateginya itu. Strateginya. Ya, Bu. Kalau untuk proses pembelajaran, setelah saya memutarkan video dari peristiwa Isra Mi'raj, kemudian saya menguatkan dengan materi-materi atau definisi dan menceritakan ulang peristiwa Isra Mi'raj itu dengan bahasa yang mudah dipahami kepada siswa. Oke, kalau terkait dengan untuk apanya, Pak? Kalau untuk apa itu lebih kepada hikmahnya gitu, Pak. Ya, silakan. Ya, Bu. Kalau dari hikmahnya dari peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita ambil, yang pertama adalah kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah sholat 50 waktu dan ketaatan beliau atas perintah itu. Yang kedua, kita dapat mengambil ibrahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dibuktikan dengan perintah sholat 50 waktu itu kemudian diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sholat 5 waktu saja. Dan yang ketiga adalah kita dapat mengambil ibrah bahwa tugas seorang mukmin adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban yang pertama seorang mukmin adalah melaksanakan ibadah sholat. Karena pada hari kiamat yang pertama dihisab itu adalah ibadah sholatnya. Oke, Bapak. Kita lanjut ke soal tentang asesmen, Pak ya. Ya, Bu. Dalam modul ajar, kita merancangkan asesmen yang akan digunakan. Itu mencakup asesmen apa saja, Pak? Nah, di dalam modul ajar ini pertama saya menggunakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran dengan menggunakan metode pertanyaan secara lisan. Yang kedua adalah asesmen formatif dengan menggunakan LKPD kelompok. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Saya memberikan lembar kerja individu kepada siswa untuk menceritakan kembali tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan secara singkat, Bu. Oke, terkait dengan instrumen asesmen yang berorientasi HOT dan prinsip-prinsip Merdeka Belajar, bagaimana Pak konkret soalnya? Contoh soalnya, Bu, ya, yang HOT. Iya. Ya. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj yang telah kita pelajari, hal apa yang dapat kita jadikan pegangan dan pelajaran atau ibrah dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bapak. Kita lanjut ke P5 dan PPRA. Ya, Bu. Terkait dengan materi pembelajaran yang sudah Bapak susun dalam modul ajar, kalau dikaitkan dengan profil P5 dan PPRA-nya, bagaimana, Pak? Nah, di sini saya mengambil di profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tentunya pada ranah keimanan, ranah kepercayaan. Yang kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, yang mana perintah sholat 5 waktu ini tidak hanya untuk kaum tertentu, akan tetapi semua umat yang memeluk agama Islam. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri ini menekankan bahwa pada perintah sholat 5 waktu itu, ketika seorang mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia dapat pahala. Dan bila orang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia akan menanggung dosanya sendiri. Yang keempat adalah bernalar kritis. Sedangkan profil pelajar rahmatan lil alamin yang pertama adalah berkeadaban, ta'adub,
yaitu ketika sebelum Nabi Muhammad SAW naik untuk Isra Mi'raj, dia dadanya dibelah, disucikan. Yang kedua, mengambil jalan tengah tawasud yang kemudian dikaitkan dengan kesetaraan, musawah, dan toleransi atau tasamuh. Ini menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 50 waktu, dengan adanya toleransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perintah cuma 5 waktu saja. Dan yang terakhir adalah i'tidal, lurus dan tegak, yaitu ketika Nabi Muhammad sudah final mendapat perintah sholat 5 waktu, maka semua umat Islam wajib untuk melaksanakan perintah sholat 5 waktu ini, Bu. Oke, Bapak. Kita lanjut ke PTK-nya, Pak. Ya, Bu. Judul PTK Bapak kemarin apa, Pak? Untuk judul saya, upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 B-2 OKU pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi Isra Mi'raj menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share atau TPS. Ya. Kita langsung, apa identifikasi masalah yang Bapak temui dalam proses pembelajaran? Identifikasi masalahnya, yang pertama, saya menemukan bahwa masih banyaknya siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP, Bu. Yang kedua adalah model pembelajaran yang digunakan mungkin monoton karena tidak melibatkan media pembelajaran, dan juga yang ketiga adalah siswa kurang aktif dalam berpartisipasi dalam pembelajaran. Oke. Kemudian rumusan masalahnya seperti apa, Pak? Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 Min 2 UKU pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi bahasan Isra Mi'raj. Yang kedua, apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 Min 2 OKU, mata pelajaran SKI, materi Isra Mi'raj. Oke, udah pas, Pak. Kemudian metodologinya? Metodologi pembelajaran, metodologi penelitian, yang pertama jenis penelitiannya saya mengambil penelitian tindakan kelas. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh siswa Min 2 OKU yang berjumlah 340 orang. Sedangkan sampelnya adalah siswa kelas 4A Min 2 OKU yang berjumlah 22 orang. Sedangkan jenis pengumpulan datanya, Bu, yang pertama teknik pengumpulan datanya adalah, yang pertama adalah observasi, yang kedua angket, yang ketiga menggunakan tes. Oke. Karena untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, Bu. Untuk meningkatkan hasil belajar ya dengan tes ya, salah satu dengan tes. Kemudian rancangan penelitiannya menggunakan apa? Kalau rancangan penelitiannya pertama, ya setting atau prosedur atau rancangan penelitiannya. Oh ya, rancangannya pertama kita melihat dulu bagaimana hasil atau nilai siswa dari materi ini dengan menggunakan tes prasiklus. Yang kedua adalah menggunakan siklus 1, menerapkan metode pembelajaran TPS ini. Kemudian jika di siklus 1 ini belum menemukan atau belum mendapatkan hasil yang kita inginkan, maka akan dilanjutkan kepada siklus yang kedua, Bu. Oke. Kita kembali kembali ke belakang, Bapak ya. Ya, Bu. Kita harus mencantumkan penelitian yang terdahulu. Ada Bapak mencantumkan itu? Nah, untuk di kajian teori. Di kajian teori saya baru mendapatkan itu di forum ini, Bu. Jadi yang lalu yang sudah saya upload belum saya cantumkan.
Oke, untuk revisinya itu dicantumkan penelitian terdahulu dengan fungsinya yang sudah saya jelaskan tadi, Pak ya, gunanya itu, Pak ya. Ya Bu, siap Bu. Di satu sisi guna kita untuk menjelaskan bahwa kita itu tidak plagiasi gitu ya, dengan ada kesamaan judul yang di luar, kesamaan judul dengan penelitian orang yang sudah terpublish, sama dengan judul kita, artinya kita mengkondisikan bahwa kita itu tidak plagiasi walaupun ada kesamaannya. Yang keduanya dengan penelitian-penelitian orang yang sudah dipublish terkait dengan PTK itu bisa menjadi rujukan kita, Pak. Iya Bu. Bisa Siap Bu. menjadi panduan kita untuk menyusun penelitian PTK kita. Iya Bu. Oke Bapak, ya mungkin instrumennya sudah. Cukup Bapak, itu saja Bapak ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas bimbingannya Bu. Alhamdulillah. Ya, sama-sama alhamdulillah, syukur pada hari ini selesai kita melaksanakan Recording has stopped. ya. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi kita berikutnya masih ada tugas-tugas yang lain sesuai dengan yang sudah terjadwal. Sekali lagi ya, jaga kesehatan, tetap semangat Bapak Ibu ya. Semoga semuanya lulus dan sukses. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya ujian komprehensif pada Pak Rio, artinya berakhir juga kegiatan ujian kompre ini. Baik, kita tutup dengan ujian ini dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.